Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Ashabal fadhail, para alim, para ulama ingkang kita dherekaken dalah ingkang tansah kita takzimi, bapak-bapak sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, wali santri, jamaah, hadirin hadirat, muslim muslimat, hadanallah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang baik dan penuh barokah ini, pertama monggo kita sareng-sareng bersyukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala atas rahmah nikmah dan hidayahnya. Alhamdulillah kula dalah panjenengan saged nglaksanakaken pinten-pinten amal kebaikan, termasuk dalu menika kita sedaya ngaji atawi tholabul ilmi dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lajengaken ngaji dalam rangka mauludan ingkang kula paringi judul inggih menika meneladani cara-cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini judul aneh nih ya. Dengan kerangka satu, pengertian masyarakat, bangsa dan negara. Dua, tujuan bernegara. Tiga, kondisi Madinah sebelum Nabi hijrah. Empat, dustur atau konstitusi Madinah. Lima, terpilihnya Nabi sebagai kepala negara. Enam, alasan Nabi mendirikan negara Madinah, bukan negara Islam, bukan negara agama, dan bukan negara Arab. Tujuh, gejolak kafirin Quraisy Mekah setelah mengetahui keberhasilan Nabi di Madinah. 8. Sikap Nabi dalam menghadapi gejolak kaum kafirin Quraisy. 9. Pelajaran-pelajaran atau teladan-teladan yang harus kita ambil dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum. Pertama, pengertian masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat, kata masyarakat ini berasal dari bahasa Arab yaitu musyarrok atau musyarakah. Ditarik ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat yang artinya adalah bersama. Masyarakat secara istilah definisi ialah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan. Saya ulang, masyarakat ialah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan. Selanjutnya bangsa. Bangsa ialah
Bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki identitas, budaya, adat, serta ideologi yang sama. Saya ulang, bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki identitas, budaya, adat, serta ideologi yang sama. Seperti contoh bangsa Jawa, bangsa Padang, bangsa Papua, bangsa Batak, bangsa Melayu, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian negara. Negara ialah wadah organisasi yang digunakan untuk menampung dan melayani bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Maka negara harus memiliki 3 unsur. 1, memiliki wilayah. 2, memiliki rakyat. Dan 3, memiliki pemerintahan. Saya ulang, negara ialah wadah organisasi yang digunakan untuk menampung dan melayani bangsa-bangsa yang ada, di dalamnya. Maka negara harus memiliki 3 unsur, yaitu 1, harus punya wilayah, punya rakyat, dan punya pemerintahan. Itulah arti negara. Salajengipun tujuan dibentuknya suatu negara tentu secara umum sama, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Ini globalnya, ini umumnya. Adapun tujuan negara kita Republik Indonesia, yaitu yang ada atau yang telah tertulis di dalam preambul Muqaddimah pembukaan UUD 1945 dalam alinea yang keempat, yaitu 1, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salajengipun kondisi Madinah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Porawuh, tempat itu bernama Yasrib. Di Yasrib terdiri dari beberapa suku, agama, dan ras atau keturunan. Di Yasrib yang penduduknya bersifat majmuk, plural, beragam tersebut, tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk yang ada. Yang ada pada saat itu ialah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan suku-sukunya masing-masing. Mereka para pemimpin saling bersaing dengan saingan yang tidak sehat. Mereka saling menanamkan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Mereka saling memfitnah dan mereka saling provokasi, adu domba. Tujuannya ialah untuk kepentingan individu sang pemimpin itu sendiri, yaitu menanamkan pengaruh di tengah-tengah masyarakatnya. Akibatnya di antara suku-suku yang ada itu saling bermusuhan dan bahkan peperangan, dan juga tidak sedikit di antara mereka dibunuh tanpa diketahui sebab dan alasannya. Itulah kondisi Yasrib sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di tempat itu. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah
ke Yasrib atau selanjutnya dinamakan Madinah, yaitu tepat pada tanggal 22 September 622 Masehi, 22 September 622 Masehi, umur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu menginjak 53 tahun. 53 tahun. Jadi sak kakake kula sekedhik, kula 2018 Juli itu umur 50. Kalau Kanjeng Nabi hijrah 53. Nah, Nabi hijrah ke Madinah yang usianya 53 tahun itu Nabi yang memiliki akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak terpuji, dan memang tujuan utama beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabda beliau sendiri, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bejat itu, agar supaya menjadi makarim, menjadi mulia. Beliau Nabi yang mulia melihat situasi dan kondisi penduduk Yasrib yang acak-acakan, para pemimpinnya bersaing dengan cara yang tidak sehat, saling memfitnah, saling gosip, senang berperang antara sama suku. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh komponen masyarakat yang plural, yang majmuk, yang beraneka ragam itu, baik dari golongan orang-orang Yahudi, Nasrani, Islam, di mana Islam pada saat itu ada dua kelompok, yaitu Muhajirin dan Ansor, serta bangsa Arab dan orang-orang yang masih mempertahankan agama nenek moyang mereka, agama pagan. Agama pagan pada saat itu masih cukup ada. Agama pagan itu ialah agama yang mempercayai kekuatan alam seperti matahari, bintang dan bulan. Itu namanya agama pagan. Kalau di Jepang namanya agama Shinto. Nah, di Arab pada Nabi rawuh di Madinah, agama itu sudah ada. Maka dalam sejarah dikatakan Yasrib itu masyarakatnya majmuk, masyarakatnya plural, seperti awal Indonesia. Ya. Indonesia belum berdiri sudah plural, sudah majmuk. Kemudian berdiri pun masih plural. Sama dengan Madinah, sebelum berdiri juga plural, majmuk, setelah berdiri masih plural. Dan inilah yang menjadi alasan bahwa Nabi tidak memberangus agama-agama yang telah ada dan berkembang sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh komponen bangsa yang ada pada saat itu untuk diajak diskusi, musyawarah dalam kerangka membentuk peraturan dan undang-undang pemerintahan, agar supaya masyarakat bisa hidup berdampingan, aman dan tentram, meskipun berbeda suku, bangsa, agama dan kepercayaan. Nah, dalam ajaran ini diterima
Nabi mengajak mereka, mereka menerima dan mau diajak untuk bermusyawarah dalam rangka menciptakan undang-undang dan pemerintahan yang akan dilaksanakan bersama-sama. Dan selanjutnya berhasillah ajakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka timbullah peraturan dan perundang-undangan yang diharapkan tadi, yaitu pada tahun 623 Masehi bertepatan dengan tahun 2 Hijriah, peraturan dan undang-undangan itu dideklarasikan. Peraturan atau undang-undang itu dikenal dengan nama Dustur Madinah atau Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Adapun butir-butir atau pasal-pasal semuanya berjumlah 47 butir atau 47 pasal. Di sini tidak akan saya sampaikan, tidak akan saya bacakan semuanya 47. Nanti habis waktunya untuk membaca itu. Sebagian aja ya. Sebagian di antara 47 adalah satu, kaum muslimin dan kaum yang lain seperti Yahudi, Nasrani, pagan dan lain sebagainya hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ini tertera pada pasal 22 dan 33. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, baik itu muslim, Nasrani, Hindu, pagan dan lain sebagainya, maka mereka wajib membantu pihak yang diperang atau yang diserang, dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Ini dijelaskan pada pasal 16. 3. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Ini dijelaskan dalam pasal 24, 36, 37 dan 41. Dan juga tanggung jawab dalam menjalankan masing-masing tugasnya. Tanggung jawab dalam rangka menjalankan tugasnya masing-masing. 4. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ini dijelaskan di pasal 34, 40 dan 46. 5. Hukum adat atau kebiasaan pada masa silam dengan berpedoman kepada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan. Ini diatur di pasal 2 dan 10. Kemudian 6. Hak setiap orang harus dihormati. Ini dijelaskan di pasal 12. 7. Perdamaian adalah tujuan utama. Namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. Ini diatur dalam pasal 45. Nah, para rawuh, setelah selesai menyusun konstitusi bersama, Nabi, umat Islam, Yahudi, Nasrani, pagan, bahkan setengah riwayat para penyembah berhala, suku-suku, kabilah-kabilah, ras, semua berkumpul dalam satu majelis menumbuhkan konsensus yang dinamakan Piagam Madinah yang jumlahnya ada 47, 7 diantaranya yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian setelah selesai membahas dustur konstitusi, forum atau para perumus konstitusi itu
perlu memilih seorang pemimpin yang jujur, adil, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawal konstitusi yang telah disepakati bersama. Maka di forum inilah Nabi Muhammad SAW dipilih secara aklamasi untuk menjadi pemimpin seluruh penduduk Yasrib. Memimpin penduduk seluruh Yasrib, bukan seluruh umat Islam saja, tapi seluruh Yasrib. Yang di muka tadi sudah saya sampaikan bahwa Yasrib plural, Yasrib majmuk, Yasrib beragam, baik agama, suku, ras, dan keturunan. Mirip Indonesia, Indonesia mirip sana. Mula aja do ngantuk, bab iki panjang nek mung krungu tek kurang mantep sampean. Ayo tolong cintai ya. Ini masuk bagian kita cinta pada agama Allah, bagian cinta pada negara. Rungokke jarah iki ibu-ibu do ngantuk nggih. Saya ulang, di forum inilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipilih secara aklamasi untuk menjadi pemimpin seluruh penduduk Yasrib. Nabi diberi kewenangan penuh. Nabi memiliki hak prerogatif penuh untuk mengatur negara baru yang nantinya dinamakan negara Madinah. Termasuk prerogatif Kanjeng Nabi menamakan negara, yaitu dengan nama negara Madinah. Nabi tidak menamakan negara baru itu dengan negara Islam, tidak menamakan negara ad-din, agama, juga tidak menamakan negara Arab dan lain sebagainya. Tapi negara baru yang didirikan oleh Nabi beserta komponen masyarakat Yasrib dinamakan negara Madinah, di mana arti Madinah itu ialah maju di bidang intelek dan maju di bidang kehidupan. Setelah dibentuk negara yang dipimpin oleh Nabi, maka secara keilmuan, keintelekan Madinah maju. Begitu juga kehidupannya juga mencapai kemajuan. Yang tadinya kehidupannya acak-acakan, amburadul, saling sikut, persaingan yang tidak sehat, datangnya Nabi selaku pemimpin negara menjadi bagus. Maka dari itu negara dinamakan negara Madinah. Negara maju di bidang intelek dan maju di bidang kehidupan. Berarti negara Madinah artinya ialah negara yang masyarakatnya modern, sejahtera, intelek, berbudaya, bermartabat, dan berwibawa. Saya ulang, negara Madinah berarti negara yang masyarakatnya modern, sejahtera, intelek, berbudaya, bermartabat, dan berwibawa. Inilah Madinah. Sekali lagi, Nabi mendirikan negara, Nabi menjadi kepala negara, bukan negara Islam, bukan negara agama, bukan negara Arab, tapi negara Madinah. Nah, para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, keberhasilan Nabi dalam menata Madinah membuat posisi dan kedudukan Nabi semakin tinggi dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik Islam, Nasrani, Yahudi, pagan, beserta komponen-komponen masyarakat yang ada, suku-suku, kabilah-kabilah,
ras-ras semua hormat kepada Nabi atas kebesaran Nabi dalam olehnya memimpin sebuah negara. Yahudi, Nasrani, pagan hormat dengan Nabi bukan karena nabinya, bukan karena rasulnya, karena keberhasilannya. Yahudi, Nasrani, pagan tidak iman. Yahudi, Nasrani, pagan, penyembah berhala tidak yakin, tidak percaya kalau Nabi itu seorang Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul. Yang yakin umat Islam. Kendati demikian, non-Islam tetap respek, tetap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Islam semakin berkembang dan syariat Islam dilakukan oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya dan tanpa bersinggungan dengan agama-agama lain yang ada. Nah, setelah kafirin Quraisy Mekah mendengar, mengerti akan keberhasilan Nabi di Madinah, maka mereka berulah. Mereka mengganggu, mereka berusaha menggagalkan, mereka menghadang, menghalang-halangi terhadap laju perkembangan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Cara-cara dan langkah-langkah yang mereka lakukan antara lain: 1. Menghasut, memprovokasi, adu-adu, menanamkan kebencian di tengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi masyarakat non-muslim seperti Yahudi, Nasrani, pagan, penyembah berhala agar supaya menjauh dari Nabi. 2. Mengadakan pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama dan kepala-kepala suku atau kabilah agar supaya bergabung dengan mereka, kaum Quraisy kafirin Mekah, untuk menghadang perkembangan Islam di Madinah agar supaya Nabi gagal dalam perjuangannya sebagaimana gagalnya ketika di Mekah. 3. Awas rumahke ibu-ibu juru ngantuk. Mangke insyaallah di akhir keterangan saya ada pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab, hadiahnya luar biasa. Pinten Pak? Piro? 100.000 ya. Satu soal. Nih yang keluar anggo duit ya. Saya. Betul akeh ya. Mau dimirengke nggih insyaallah. Yang ketiga, setelah merasa mendapatkan dukungan dari sebagian penduduk Madinah, kemudian mereka kaum Quraisy menyusun kekuatan untuk memberontak dan menyerang Nabi dan umat Islam di Madinah. 3 langkah ini dilakukan oleh kafir kaum Quraisy Mekah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mulia akhlaknya, berjiwa besar, lembut dan tenang, beliau tidak gentar, beliau tidak takut, beliau tetap menghadapi situasi itu dengan penuh kehati-hatian. Kanjeng Nabi dan para sahabatnya menyusun kekuatan dan strategi untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang bekerja sama dengan sebagian orang-orang Yahudi, Nasrani, pagan dan para penyembah berhala di Madinah. Ini ujian berat bagi Nabi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, sehubungan dengan situasi yang cukup mengkhawatirkan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha adil, memberi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya umat Islam diperbolehkan untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir, memperbolehkan perang dalam rangka untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang kafir. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya ini ialah surat Al-Hajj ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Udzina den idini sapa lilladzina marang wong-wong akeh yuqataluna kang padha den perangi sapa ladzina bi annahum lan sune alladzina iku dzulimu padha dianiaya sapa ladzina wa annallaha lan sak temening Gusti Allah ala nasrihim ing atase nulungi alladzina iku laqadirun yakti zat kang kuwasa. Ini makna putra-putra putri panjenengan sing di pondok ya. Kalau makna umum telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi, telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar kuasa menolong mereka. Nah, para rawuh, apa yang menjadi rencana orang-orang kafir Quraisy ternyata tidak isapan jempol, ternyata tidak hanya gertak sambel, ternyata tidak hanya untuk menakut-nakuti Nabi, tidak, tapi mereka membuktikan program yang busuknya itu, yaitu dengan cara mereka menyusun kekuatan, membuat pasukan menyerang di Madinah. Terjadilah perang yang namanya Perang Badar. Perang Badar terjadi di Madinah, di komplek Madinah, bukan di Mekah. Kemudian hasil peperangan dimenangkan umat Islam. Kafirin Quraisy pulang dengan membawa kesusahan, kemalangan, kemaluan, dan kerugian yang besar. Karena hal tersebut, maka kafirin Quraisy memiliki dendam yang luar biasa kepada Nabi dan umat Islam di Madinah. Selanjutnya, bermula dari dendamnya ini, pasukan kafirin Quraisy Mekah pun datang lagi di Madinah. Terjadilah perang yang dinamakan Perang Uhud. Kemudian balik lagi ke Mekah. Belum puas dengan Perang Uhud, mereka menyusun kekuatan yang lebih besar, karena di Perang Uhud pun mereka juga porak-poranda. Meskipun dari kaum muslimin juga ada sahabat-sahabat yang gugur sebanyak 70 orang, termasuk pamannya Nabi Muhammad yang namanya Hamzah juga gugur di medan Perang Uhud, yang makomnya sekarang masih berada di bawah Gunung Uhud. Kalau ibu bapak haji umroh datang ke Uhud, di situ hendaknya berziarah kepada 70 syuhada Uhud. Sok ziarah bu, bapak eman-eman ya, dong umroh, tolong ke situ ziarah. Orang meng ningali tok Uhud, nek kula dobel pak nek ngriko,
yo ziarah tenggen 70 syuhada, yo metongkrong sing Kanjeng Nabi noto pasukan. Di sini pasukan apa itu pemanah. Nah, saya nongkrong di situ sambil membayangkan ketika perang berkecamuk. Gunung Uhud dinamakan Uhud itu berasal dari kata ahad yang artinya satu. Kenapa dinamakan Gunung Uhud? Karena kebanyakan gunung di Madinah itu kan berantai, sambung menyambung antara satu dengan yang lain. Tidak seperti gunung-gunung di Indonesia ini berdiri sendiri-sendiri. Kalau di Madinah beruntun. Nah, ada satu gunung satu ini yang tidak beruntun, tidak bergandengan dengan lain, maka gunung itu dinamakan Gunung Uhud. Di mana Gunung Uhud itu juga pernah didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam, dan di situ Nabi berkata bahwa di sini nanti akan ada pemimpin besar, Khotimul Anbiya wal Mursalin. Ternyata betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudnya. Gunung Uhud. Di situ 70 syuhada. Pulang setelah perang Uhud, kafirin Quraisy belum marem, Pak. Karena Nabi belum terbunuh. Nabi belum terbunuh. Karena incaran utama Nabi harus terbunuh atau ditangkap hidup-hidupan targetnya. Maka untuk menggapai target tersebut, kaum kafirin menggalang kekuatan yang lebih besar dan banyak. Maka terkumpullah 10.000 tentara. Nah, karena rentan waktunya cukup lama untuk mengumpulkan 10 ribuan tentara itu, terciumlah sampai di Madinah bau yang tidak sedap itu. Sebagian sahabat sudah menciumnya. Nah, maka sahabat berdiskusi bersama Kanjeng Nabi untuk mengantisipasi daripada tentara-tentara yang tinjuan dohir lebih banyak dan lebih kuat daripada kaum muslimin. Maka diusulkanlah oleh salah satu sahabat yang namanya Salman Al-Farisi agar supaya membuat parit-parit di seluruh kota Madinah. Parit itu luangan ya. Lebarnya kurang lebih 4-6 meter. Begitu juga dalamnya. Sehingga jaran, onta, kuda dan sebagainya 4 meter nggak bisa melompat. Karena pada saat itu belum ada pesawat. Kendaraannya ya onta dan kuda dan yang lain, pokoknya tidak dari mesin-mesin teknologi itu belum. Akhirnya tertahanlah pasukan itu, kemudian membuat kemah-kemah di luar kota Madinah selama kurang lebih 1 bulan. Mereka tertahan di situ, nggak bisa nyerang, nggak bisa mana. Nah, setelah 1 bulan Allah menurunkan bala kepada mereka, angin kencang dan hujan deras disertai dengan petir yang menggelegar. Kemudian mereka kedinginan dan tidak sedikit mereka yang mati. Akhirnya pasukan itu kembali dengan tangan hampa, kosong lagi. Perang itu dinamakan perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq artinya parit, Ahzab artinya karena tentara itu terdiri dari beberapa suku, beberapa kabilah seluruhnya yang ada di Mekah dan sekitarnya. Ahzab hanya bolo-bolo. Nah, para rawuh, mencermati peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafirin Quraisy, dari segi tempatnya ternyata tidak di Mekah. Nabi itu berawuh selama kurang lebih 10 tahun di Madinah,
perang sejumlah 28 kali. Tapi jangan suudzon, 28 kali. 28 kali ini mayoritas berkecamuk di Madinah dan sekitarnya. Di Mekah cuma satu, di Hudaybiyah cuma satu. Dan Nabi dan para sahabatnya sejumlah 1.400 tidak bertujuan untuk memerangi kaum Quraisy, tidak, tapi mau umroh. Dicegat oleh mereka, dihentikan di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kira-kira 21 kilo dari Masjidil Haram. Besok Pak Mudin kalau ke sana, tolong ya nanti datang di Hudaybiyah. Di situ ada masjidnya yang asli sudah dibongkar. Ketika saya sana sudah diganti dengan bangunan modern, ini sudah tembok-tembok seperti ini. Yang aslinya batu-batu itu di belakangnya. Itu Hudaybiyah. 1.400 di situ kehabisan bahan, kehabisan bekal, airnya habis, tinggal untuk hewan-hewannya. Sahabat pada bingung. Matur sama Kanjeng Nabi, lalu Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah. Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sela-sela jerijinya itu keluarlah air yang jernih bagaikan mata air yang untuk mencukupi 1.400 orang. Mukjizat. Tinjuan dohir bingung. Wong daerah Arab niku mboten kaya ngene dewek. Sak nggon-nggon ana banyu, teng mriko padang pasir, sulit Pak, angel. Bingung kan? Nah, di saat kebingungan, di saat terjepit, Allah Subhanahu wa taala nurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sela-sela jarinya mengalir air yang jernih untuk mencukupi 1.400 sahabat. Itu terjadi di Hudaybiyah, kurang lebih 21 km dari Masjidil Haram. Di daerah situ pula ada Museum Ka'bah. Di antaranya makom Nabi Ibrahim alaihissalam yang asli disimpan di situ. Yang ada di pinggir Ka'bah niko, kalau kita itu tawaf di situ, kita nginceng di situ, itu duplikat. Yang asli disimpan. Di situ banyak, jadi apa bekas-bekas bangunan Ka'bah yang beratus-ratus tahun yang lalu, bekasnya disimpan di situ. Ada grebo, ada macam-macam. Mangke jenengan naik umroh, haji, tolong ke situ untuk nambahi pengalaman-pengalaman sejarah umat Islam. Tujuannya menambahi keyakinan dan kepercayaan kita terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, kalau kita tengok, kita analis, kita pikir perang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW melawan kafirin Quraisy sebanyak 28 kali ini terjadi berkecamuk di Madinah dan di sekitarnya. Ini menandakan bahwa Kanjeng Nabi itu diawali, bukan ngawali. Kanjeng Nabi itu didolimi, bukan mendolimi. Kanjeng Nabi ditantang, bukan menantang. Ini satu bukti. Coro Jawane Kanjeng Nabi diluruk. Wong Kanjeng Nabi di Madinah, di mana Mekah Madinah itu kurang lebih 470 km. 470 km. Orang-orang kafir Mekah lah yang luruk ke Madinah. Sekali lagi ini menandakan mereka lah yang jahati dulu, mereka lah yang mengawali ngajak perang dulu, mereka lah yang mendolimi dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Ya.
telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi, dianiaya. Wa anallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar kuasa menolong mereka. Mudeng Ibu Bapak, mudeng mboten jarah ngeten niku kula matur. Ibu mudeng, mudeng Ibu, bapak-bapak mudeng keterangan kula. Saestu Pak, saestu Ibu, bisa saya buktikan, saged tak tes. Wani mandel mawon, paham mantruk paham, paham mantruk paham. Setelah dilanjutkan bisa dibuktikan, guyuh mendel. Nah ini latihan jujur kita ya Pak ya, latihan jujur. Insya Allah dengan jujuran itu kita akan barokah hidupnya, rezekinya akan lancar, longgar, barokah, selamat dunia akhirat. Allahumma. Men paham sejarah yang telah saya sampaikan ini, kita narihan rumiyin setengah songko manfaate sholawat. Apa sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat yang lain-lain itu mempermudah sesuatu yang dianggap sulit, termasuk kebutuhan-kebutuhan, termasuk uga memahami suatu angel. Coba diglontor sholawat, sholawat apa bae, termasuk sholawat nariyah. Mudeng nggih, Kanjeng Nabi dawuh, man asrat alaihi hajatun falyuksir bisolati alayya fa innaha taksiful humum wal humum wa tuksirul arzaq. Artinya, barang siapa yang merasa kesulitan akan datangnya kebutuhan-kebutuhan, akan datangnya hal-hal yang dibutuhkan, sulit, Kanjeng Nabi maringi teori yang ampuh, falyuksir bisolati alayya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Fa innaha taksiful humum wal humum, karena memperbanyak sholawat itu bisa menjadi wasilah lantaran hilangnya susah hati, sedih, kebingungan, kesulitan dan sejenisnya. Watuk sirul arzaqo, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi itu bisa menjadi wasilah rezeki ini saya kathah, rezeki ini saya kathah, saya kathah tur barokah. Allahumma. Mulayo perbanyak maca sholawat kanjeng Nabi. Kita awali saat ini dan mohon dilanjutkan di rumah panjenengan masing-masing untuk memperbanyak sholawat. Sanggup Bu? Sanggup Pak? Nek ngene iki sanggup nggih. Karena dikaitkan dengan rezeki banyak nggih. Nek dikaitkan dengan ilmu mempem. Monggo maca sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adatin likulli ma'lumillah ya rabbal alamin. Malih
Allahumma men ganjil sepindah malih setunggal kalih tiga Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adatin li kulli ma'lumil haq ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadanallah wa iyyakum. Setelah kita mengerti uraian tersebut di atas, maka monggo mari kita ambil pelajaran-pelajaran dan tauladan-tauladan dari Nabi Muhammad SAW dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teladan-teladan yang perlu kita ambil antara lain, satu, bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berakhlak luhur, berakhlak mulia kepada siapa saja. Buktinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang beragama pagan, orang-orang yang menyembah berhala, mereka mau diajak berkumpul, berdiskusi, berembuk bareng-bareng karo Kanjeng Nabi untuk diajak membuat suatu konstitusi atau undang-undang pemerintahan. Mereka itu mau bukan karena Muhammad seorang nabi dan rasul, bukan karena Nabi Muhammad itu orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya Allah, mereka tidak meyakini kalau Muhammad itu nabi dan rasul. Mereka taunya Muhammad ibni Abdillah, pendatang baru dari Mekah ke Madinah, titik. Tapi mengapa mereka mau, mereka bertemu, berkumpul, berdiskusi sama Kanjeng Nabi? Oh, ternyata rahasianya ialah karena Nabi selalu berakhlak mulia. Nabi
selalu berpenampilan mendasar. Nabi wajahnya selalu berseri-seri. Nabi selalu santun, Nabi halus, Nabi lembut, Nabi kasih sayang. Mereka tidak percaya karo Nabi, karo Muhammad itu Rasul. Ketaatan mereka kepada Muhammad karena akhlaknya tadi, bukan karena Rasulnya, bukan karena Nabinya. Mudeng ibu bapak, mudeng. Inilah yang menjadi magnet, yang menjadi daya tarik non muslim, tunduk, respect, hormat, dan mau mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kula panjenengan sedaya menirunya, mengkopinya, meneladaninya untuk selalu berpenampilan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, lembut, santun, berwajah seri-seri, beserta bergaul baik kepada siapa saja. Tidak hanya kepada sesama muslim, kepada orang-orang yang non muslim seperti Yahudi Nasrani pun kita dituntut untuk berbuat baik dan berakhlak mulia kepada mereka sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan jelek itu akan terhapus dengan perbuatan yang baik, alias diberi maghfirah oleh Allah Ta'ala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia, baik itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau di sini, kalau di Madinah Yahudi, Nasrani, pagan, penyembah berhala. Kalau di Indonesia Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya itu bihulukin hasanin, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan halus, dengan lemah lembut. Sifat halus lemah lembut itu Pak bisa membawa orang yang memiliki sifat halus, lembut, santun itu haram masuk neraka, diharamkan oleh Allah masuk neraka, dan neraka haram membakar orang yang halus, orang yang lembut, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar au tuharramu 'alaihin nar, tuharramu 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan masuk neraka, atau neraka diharamkan membakar, menyiksa orang tersebut? Siapa gerangan itu? Yaitu kulli hayyinin, setiap orang yang halus, layyinin, lembut, lembut hatinya, lembut perasaannya, lembut tingkah lakunya, sahlin, dan orang yang memberi kemudahan, rembugan, gampang, ora pelit-pelit, lomo, dermawan, mudah memberikan pertolongan, bantuan kepada sesama. Ini haram, neraka bakar orang seperti ini. Halus, halus bu, halus bu, halus, mandel mawon, halus Pak. Apa nih sing halus Pak? Apa nih? Rambutnya, saru, akhlak, tingkah laku nih, omongan nih, pernah wong wadon nek lembut, iku mau termasuk wajahnya ya ketok bersinar, omongan ora wak-wakan, cuwawaan, buanter-banteran. Iki nek ana wong wadon omongane buanter-buanteran, cuwawaan, orang gomik kaya gomik. Aku ngeten kan gomik banter ya. Lah wong omong nang pojok lor ngono kae. Lah kok ngarepe Mbah Kiai Haji Markam buanter ki lek wong wedok. Iku pertanda Allah. Apa Bu? Pertanda
Pertanda sing ngomong Allah jenengan nggih. Ada yang ada di lokasi ini seperti itu? Enten omong nang pojok lor aula, centuang centreng nang daran raya kono mireng, enten. Ayo sing rumangsa kaya ngono kuwi dengan jujur ngacung. Ngacung. Wani ngacung dan berani mempraktekkan hadiahnya tidak baen-baen 300.000 rupiah. Bayang. Dan kontan. Wong kula pun nggawa. Ayo tak wehi 1 menit dari sekarang. Ngacung dan tulang tulung nang kono kae. Ana sing mantun. 300 lumayan ta. Kena nggo tuku beras prapat. Lah iya toh. Sampean tandur mantun 300.000 10 dina. Nggih, 10 dina. Cuma bengak-bengok alah rasa suwe Bu. Setengah menit 300.000. Kena ora kiai lomo gak ono nggih. Nggih. Wis rawane? Ya wis rawane. Berarti ibu-ibu kene orang lembut-lembut, orang halus-halus, ya. Ditandai omongane ya alon-alon, ora cuwawaan, ya. Muga-muga do diharamno mlebu neraka kabeh, Allahumma. Ing kakung ya ngono, ora bedidik kaku kasar, baik omongane maupun tingkah lakune. Ana Pak? Gemruyuk, katih, ya. Insyaallah, kula berkali-kali curhat sama santri, kaget anak-anak kula pulang dari pondok. Pondok itu humble, mendasar, modestly, andap asar, generous, murah hati. Ih, di masyarakat sebaliknya gede-gede omongane, ngarang-ngarang cerita untuk mempreser liya, sombong-sombong. Waduh, piye to iki? Ora dilayani. Piye ya? Dilayani ora pantes lah ya. Santri ya pernah ustadz kiai ibu masya Allah. Mengapa seperti itu? Apa Pak kok supaya ngono kata-kata ngopo sih yo? Kok koboi kelakuannya? Subhanallah. Ya semoga Allah ngrekso datang kula sedaya nganugrahi kula sedaya memiliki akhlakul karimah mulia sehingga diharamkan masuk neraka. Allahumma. Pelajaran yang kedua, Kanjeng Nabi suka musyawarah dan mendasar. Kita cermati. Nabi suka merendah dan suka musyawarah. Buktinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Nabi rasul yang paling mulia, yang paling dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal beliau dengan sifat tabligh, sidik, fatonah, amanah. Sudah barang tentu dengan bekal tabligh, sidik, fatonah, amanah, maka beliau itu membuat peraturan dan undang-undang yang dinamakan Dustur Madinah itu pasti mampu dengan sendirinya. Pasti mampu dengan sendirinya. Wong seorang nabi dan rasul yang sangat hebat itu. Tapi mengapa mereka itu melibatkan masyarakat, melibatkan komponen masyarakat? Inilah kita ambil pelajarannya atas didikan beliau, yaitu beliau mendidik kita, mencontohi kita agar supaya kita senang bermusyawarah dan merendah. Cocok? Musyawarah penting Pak. Setunggalipun makalah dawuh ma khaba manis takhara wa manadima manis tasara. Ora bakal tunolah wong sing gelem istikharah dalam rangka akan menjalankan sesuatu, dan tidak akan getun gelo bagi orang yang mau musyawarah dalam urusan apa yang akan dilakukan. Ini dicontoh Pak, kula
sering Pak pikantuk curhatan dari saudara-saudara dalam organisasi kemesjidan, kemusolaan atau organisasi yang lain mengeluhkan kepada pucuk pimpinan organisasi tersebut, pehne dadi ketua sak penake dewek, ketua takmir kayak masjidnya masjid pribadi, ketua musola kayak musolanya pribadi, arek butuh apa-apa ndak musyawarah teko tumbas, arek ngechat ora musyawarah teko dicet, arep apa ndak musyawarah, sombong itu, angkuh itu, arogan itu pengurus seperti itu, tidak paham sejarah Nabi, tidak paham tingkah laku dan akhlak Nabi. Nabi yang begitu hebatnya punya sifat tabligh, sidik, amanah, fatonah, membuat undang-undang yang tidak begitu berat. Wae gelem musyawarah, kita yang bodoh, kita yang picik tidak mau bermusyawarah, sungguh arogan, sungguh sombong. Oleh karena itu kula emotaken monggo Bapak Ibu sedaya, jadi apalah panjenengan ketua, apalah panjenengan tolong tiru sifat Kanjeng Nabi, merendah dan suka musyawarah. Siap? Siap Bu? Bagus. Kalau panjenengan suka mendasar andap asor, maka Allah akan mengangkat derajat. Tapi kalau panjenengan arogan di bahasa Inggris, sombong, Allah akan ngesorake. Man tawadhu'a rafa'ahu wa man takabbara wadha'ahu. Barang siapa yang andap asor, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan siapa yang sombong angkuh, Allah akan melongsorkan derajatnya. Salah satu bukti daripada keangkuhan adalah seorang pemimpin yang tidak mau mengajak musyawarah anggotanya. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi, toleransi dan menghargai orang lain meskipun beda agama, suku dan rasnya. Ini Kanjeng Nabi. Buktinya kok Kanjeng Nabi toleransi? Di dalam butir-butir piagam Madinah banyak pasal-pasal yang mengatur dan melindungi hak-hak warga negara dengan tanpa membedakan kedudukan suku, ras dan agama. Ini sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi adalah toleransi. Bocah kula wacakaken malih sing wau ngajeng to 1 sampai 7, ini bukti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam toleransi dan menghargai pihak lain meskipun beda suku, ras dan agama. Ini perlu kula panjenengan contoh rawuh luweh-luweh anak-anak generasi penerus bangsa dan agama, hendaknya sampean benar-benar paham sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW, baik Nabi Muhammad kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul maupun kapasitasnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara. Dalam ini yang saya sampaikan, yang saya uraikan adalah Nabi berkapasitas sebagai kepala negara. Maka sejak awal pembicaraannya saya sedikit pun tidak menyangkut masalah wahyu, masalah dan sebagainya, masalah kenegaraan, masalah proses Nabi Muhammad SAW mendirikan negara yang dinamakan negara Madinah. Dalam soal agama ini para rawuh, Nabi Muhammad SAW tidak menekan apalagi memaksa orang lain untuk masuk agama Islam, karena Nabi Muhammad SAW seorang Rasul. Tentu beliau juga menyampaikan kerisalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, beliau tabligh secara amanah. Namun sekali lagi di dalam olehnya beliau tabligh, beliau mengajak, beliau menyampaikan risalah tanpa disertai dengan pemaksaan, kekerasan, apalagi intimidasi dan penganiayaan. Tidak, sekali lagi kita katakan tidak.
Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan memberi hidayah kepada mereka, tapi hanya menerangkan, menjelaskan. Sebagaimana firman Allah wa Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka tahdi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya kau Muhammad, tahdi di sini adalah menunjukkan atau menerangkan atas siratin mustaqim, jalan yang lurus, yaitu ajaran agama Allah, ajaran agama Islam. Kendati demikian, sekali lagi Nabi tidak memaksa, karena Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama, karena telah jelas antara rusdu, petunjuk yang benar, dari yang sesat. Silahkan individu masing-masing memilih dan menentukan agamanya masing-masing. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, monggo mari kita contoh apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi, apa yang telah diteladankan oleh Kanjeng Nabi dalam hal ini mengenai masalah kebangsaan dan kenegaraan. Nabi tidak bersikap radikal, Nabi diajak keras, tapi Nabi selalu lemah lembut. Radikal yang akhir-akhir ini termasuk trending topik, ya. Radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu kata radix yang artinya akar. Radikalisme dalam arti istilah ialah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial, politik, perundang-undangan, dan lain-lain dengan cara kekerasan. Saya ulang, radikalisme ialah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial, politik, perundang-undangan, dan lain-lain dengan cara kekerasan. Ini tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi berawuh. Akhir-akhir ini kita terdengar sekelompok saudara-saudara kita menggelorakan negara khilafah. Menggelorakan negara khilafah berarti akan merubah ideologi negara, akan menggantikan ideologi negara yang sudah teruji dan terbukti, ya, yang sudah teruji keampuannya dan kesaktiannya. Tentu kula sedaya hendaknya jangan mengikuti itu. Boten pareng mengikuti ajaan-ajaan yang seperti itu. Ajaan untuk menjadi negara khilafah. Kita tetap mendukung, kita tetap ikut mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkali-kali saya ngomong, umat Islam Indonesia itu hukumnya wajib mempertahankan RKRI. Hukumnya wajib. Di hadapan para santri saya seperti itu, di hadapan panjenengan saya seperti itu, tidak akan berubah. Bahwa umat Islam mempertahankan NKRI hukumnya wajib. Apa Bu? Apa Pak? Anda sepakat? Sepakat Bu? Mana dasarnya? Nanti dasarnya dal. Bahwa umat Islam Indonesia wajib menegakkan NKRI, dalile endi tak weruh. Endi Qur'ane, endi hadise? Isora sakit betul dereng dini kok melu-melu wajib, padahal hukum itu ini wajib, ini tidak wajib, ini sunnah, harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Mengapa saya dan panjenengan ikut-ikutan beranggapan bahwa umat Islam Indonesia wajib hukumnya mempertahankan NKRI? Kalau li'i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah, dakwah agama Allah,
Jihad fisabilillah memang wajib, ada dasarnya, ada dalilnya, baik Quran maupun hadis. Antara lain yang dari hadis, Nabi dawuh al jihadu wajibun alaikum. Jihad itu hukumnya wajib bagi kalian semua umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Ini dasarnya. Tapi mana dasar daripada umat Islam wajib mempertahankan NKRI di negeri ini? Perlu kami sampaikan atau kita tunda? Sampaikan sekarang atau kita tunda pertemuan sesuk Ibu? Meneng wae Ibu sih. Sampaikan sekarang atau kita tunda pertemuan depan Ibu? Sekarang. Bapak-bapak, kae saya ngarepe Ustadz Kamim, kae saya ngarepe Mbah Yai Haji Markam. Sesuk pas saiki Pak, Bu sing ngarep kono kowe. Ora krungu nyong. Banter. Ya, sing durung musala. Sing dalan gede. Bagus ya. Bagus panjenengan. Ini mengetes ya. Tiwas kula terangake tenanan, panjenengan enggak membutuhkan, kan sia-sia keterangan ini. Dengan demikian, kula khusnudon bahwa panjenengan adalah penegak NKRI ini, maka perlu saya sampaikan dasar daripada hukumnya umat Islam wajib mempertahankan NKRI. Kalau tadi jihad fisabilillah, maka agama hukumnya wajib. Ayo kita berpikir sekarang, bagaimana mungkin kita bisa berjihad menegakkan agama Allah wong kita nggak punya tempat? Bagaimana mungkin kita bisa berjuang agama Allah wong kita situasi negara tidak aman, tidak kondusif? Bagaimana mungkin bisa? Saged mboten, Bu? Saged mboten? Saged mboten, Pak? Cerdas Bapak. Ibu kalah 1-0. Takoki, saged mboten? Menang. Saged mboten? Menang. Bapak mboten. Betul Anda, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Nah, oleh karenanya salah satu daripada alasan umat Islam wajib menegakkan NKRI ini adalah di mana NKRI ini our homeland, rumah besar kita. Kita dilahirkan di sini, kita hidup di sini, kita mencari nafkah di sini. Dan kita juga berjuang di tanah ini, Indonesia yang tercinta. Terus yang kedua, setelah ada tanah, ada tempat, situasi harus aman, harus tenang, harus kondusif, sehingga kita bisa berjuang dengan fokus dan konsentrasi. Perjuangan yang dilakukan dengan fokus dan konsentrasi, insya Allah akan membuahkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu izul Islam wal muslimin, selamat dunia akhirat. Allahumma. Oleh karena itu, tempat dan kondusifnya, amannya keadaan syarat mutlak untuk perjuangan. Syarat mutlak, tanpa itu impossible. Tidak mungkin berjuang akan sukses, tidak mungkin berjuang akan berhasil. Long panggonan gak ono, panggonan ora ono, situasi ora aman. Nah, untuk itu maka Indonesia harus bersatu. NKRI harus utuh. Karena keutuhan NKRI, bersatunya NKRI, terciptanya situasi keadaan yang aman, kondusif, itu merupakan syarat daripada suksesnya perjuangan apapun, termasuk berjuang li'ila'i kalimatillah. Maka hukumnya wajib. Dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila tanpa sesuatu itu, hukum wajib tanpa sesuatu itu tidak sempurna,
maka sesuatu yang menjadi sempurna itu fahuwa wajib, maka hukumnya wajib. Jadi NKRI, our homeland, tempat kita, situasi yang aman, ini adalah sesuatu yang menyempurnakan. Li'ilai kalimatillah, berjuang untuk menegakkan agama, itu yang wajib. Karena berjuang agama Allah tanpa ada tanpa ada sesuatu dalam hal ini, negara, tempat, keadaan yang aman, kondusif, impossible berhasil. Makanya umat Islam wajib mempertahankan NKRI. Itu salah satu sebab umat Islam wajib. Kaidah fikih yang lain, nidhamuddin la yasulu illa binidhamid dunya. Agama itu tidak akan runtut, agama itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ditopang dengan urusan dunia. Urusan dunia dalam hal ini adalah negara. Mengagama tok, wong negarane korat karet gimana bisa? Mudah. Negara harus aman, bersatu, rukun. Adapun alat-alat yang untuk mempersatukan seluruh warga bangsa Indonesia ini adalah Pancasila dan UUD 45 sebagai ideologi negara kita, dan merah putih serta Bhinneka Tunggal Ika. Inilah alat untuk mempersatukan dan NKRI bisa utuh. Umat Islam wajib mengakui itu dan wajib mempertahankan menikah. Ampun mengikuti ajaan-ajaan yang tidak seperti yang sering kita dengar, ajaan khilafah. Tidak usah ikuti itu. Mboten usah nderek itu. Kalau itu dipaksakan, tentu akan terjadi sesuatu di negara ini yang sulit dibayangkan. Akan terjadi korat-karit yang tidak karu-karuan. Peraturan-peraturan yang sudah tertata, apa-apa yang sudah ada nanti akan hancur kalau itu dipaksakan. Tentu kita tidak ingin keadaan menjadi seperti itu, seperti di negara-negara lain seperti Suriah, Irak, Libanon, dan negara lain yang sudah porak-poranda karena bangsanya tidak rukun, karena warganya tidak rukun, tidak bersatu. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Oleh karenanya kalau ada ajaan untuk mengikuti seperti itu, janganlah mau. Ampun purun. Setuju Ibu? Setuju Bapak? Apa meneh mau merubah total ideologi? Seperti apa nanti bahayanya? Dulu loh Pak, funding funder kita, perumus dasar negara kita berkumpul 8 orang tokoh, satu di antara 8 perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahid Hasyim, putranipun Mbah Hasyim Asy'ari, berkumpul di situ bersama-sama dengan tokoh lain merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Di awal sila yang pertama itu dulu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini ternyata dikomplain oleh Indonesia bagian timur termasuk Maluku. Mereka ancang-ancang mau keluar NKRI. Mereka ancang-ancang untuk tidak mau bergabung dengan NKRI. Nah, dengan kebesaran jiwa para tokoh-tokoh itu, terutama dari Kiai Wahid Hasyim, karena di situ ada perwakilan Muhammadiyah, ada perwakilan Masumi dan lain sebagainya, di samping orang-orang nasionalis kan orangnya, agama kan Islam. Artinya perumus Pancasila itu banyak ulamanya dan orang-orang Islam itu sendiri. Ini loh. Dan orang itu sendiri, mereka rela menghapus 7 kalimat yang bermasalah itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus, diganti dengan yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia Timur baru menerima itu dulu. Lu sekarang apalagi mau total,
kita sulit membayangkan. Oleh karena itu kita berserta bersama komponen yang lain harus ikut menegakkan NKRI, Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Orang-orang yang mengajak khilafah itu, meskipun mereka berlabel ulama, saya yakin mereka bukan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang mengajak-ajak yang untuk menjadi negara khilafah, yakin bukan ulama sejati. Ulama sejati tidak mungkin seperti itu. Seperti Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, putranya Mbah Wahid Hasyim, Yai Abdul Wahab Hasbuah, dan seterusnya. Itulah ulama sejati, ulama ahli sunnah wal jamaah. Mungkin mereka itu berpaham berpaham bukan ahli sunnah jamaah. Karena para rawuh perlu panjenengan ketahui, setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sedo, pemimpin diganti sahabat-sahabat sampai sahabat Ali. Nah, itu sahabat Ali dibunuh karena ada yang beranggapan tidak cocoknya kalau saya ceritakan panjang sekali ya. Dulu sudah saya sampaikan di pada waktu kita sampaikan judul Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita potong aja. Nah, setelah sahabat Ali dibunuh, tumbuhlah beberapa golongan-golongan seperti golongan Khawarij, golongan Syiah, kemudian tumbuh lagi golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, golongan Murji'ah, dan lain sebagainya itu. Nah, golongan-golongan yang ini semua ternyata motifnya, latar belakangnya bukan ajaran Islam murni, tetapi motif mereka adalah kekuasaan dan politik. Akhirnya dibawa ke akidah, dong-dongi ngono. Nah, di dalam polarisasi atau kelompok yang berkepentingan dan bertentangan antara kelompok itu merebutkan kekuasaan, disitulah ada sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang peduli terhadap ajaran Islam yang murni. Di antara sahabat itu ialah Umar ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain sebagainya. Mereka mengadakan suatu kegiatan yang bersifat kultural serta menekuni bidang keilmuan dan keagamaan. Mereka tidak mau larut campur kepada golongan itu yang orientasinya, yang latar belakangnya adalah politik dan kekuasaan. Mudeng. Ajaran, saya ulang, kegiatan yang dilakukan oleh sebagian sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain sebagainya, yang gerakan-gerakannya itu bersifat gerakan kultural serta menekuni bidang keilmuan dan keagamaan, kemudian dilanjutkan di masa tabi'in. Di antaranya adalah Hasan al-Basri yang wafat tahun 1110 Hijriah, dan selanjutnya diteruskan oleh tabi'in, dan selanjutnya dilanjutkan oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Itulah embrio ahli sunnah wal jamaah. Beliau peduli di mana kelompok-kelompok itu berebut kekuasaan dan politik. Beliau peduli kalau seperti ini terus, kalau golongan itu berkembang terus, maka ajaran Nabi yang murni akan hilang, ajaran Nabi yang sesungguhnya akan hangus. Inilah cikal bakal berdirinya ahli sunnah wal jamaah. Maka tadi saya katakan kalau ada ulama mengajak khilafah, berarti pasti bukan ulama ahli sunnah wal jamaah. Pasti di antara golongan yang
didorong dan berlatar belakang politik dan kekuasaan. Apakah kita mau ikut seperti ini? Jawabnya tidak. Ikutilah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tadi sudah saya sampaikan dengan cukup jelas. Ibu bapak ngaten nggih Pak Bu nggih. Kados cekap semanten apa yang saya sampaikan mudah-mudahan wa hikmah dan manfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Aja kuntur sik. Iki mbok menawa ibu bapak mboten paham, iki direkam oleh pengurus. Saya sudah merekomendasi ini direkam ya, karena cukup penting ya. Dan dimasuk ke YouTube. Jadi Bapak Ibu kepengen mendalami apa yang saya sampaikan, nanti dibuka di YouTube. Insya Allah tidak sampai 1 minggu dari ini sudah ada. Bisa di setel di tempat-tempat panjenengan, musola, masjid. Banyak ngerekam dari sini di setel di masjid-masjid, musola yang lain kathah, termasuk ahli sunnah wal jamaah kemarin di setel ke. Malah ada yang ngirim apa ya, tanggapan ke pondok ini. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Selama ini kami ahli sunnah wal jamaah hanya ikut-ikut dan tiruan. Terima kasih Ashabul Kahfi menjelaskan dengan cukup tuntas, sehingga kata dia kami tidak hanya ikut-ikutan dalam ahli sunnah wal jamaah, tapi mengerti asal usul ahli sunnah wal jamaah. Saya kira ini itu kan akidah ya. Yang saya sampaikan pada ini adalah masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata beliau tidak mendirikan negara Islam, tidak mendirikan negara agama, tidak mendirikan Arab, tapi mendirikan negara Madinah yang penduduknya adalah penduduknya adalah plural majmu'. Dengan demikian Indonesia tidak jauh dari negara Madinah, di mana Indonesia juga plural dari suku, bangsa maupun agamanya. Maka kita ajak seluruh umat Islam, anak-anak, adik-adik santri, generasi penerus bangsa dan agama, mantaplah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah goyah, NKRI adalah harga mati. Ahli sunnah wal jamaah melekat sampai akhir hayat. NKRI pun harus kita pertahankan sampai kita mati dan turunan-turunan kita selanjutnya, karena tanpa NKRI pun agama nggak akan bisa jalan. Oleh karena itu kedua-duanya wajib kita perjuangkan. Sepakat? Alhamdulillah. Menghadap kiblat untuk nubuh sedilok jadah ila hadratin Nabi Mustafa ma'abidin sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'i sampai tiap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qalat khilati adrikni
Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la ghaliba illallah bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la ghaliba illallah bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la ghaliba illallah bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la ghaliba illallah bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la ghaliba illallah bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la ghaliba illallah bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillah wa la ghaliba illallah bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu syuratal ladzina an'amta 'alaihim wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma bisatwati jabaruti qahrika wa bisurati wa sati nasrika bi ghairi tikallintihaki hurumatika wa bihimayatika liman ihtama bi ayatika nas'aluka ya Allah ya qaribu ya mujibu ya sari'u ya jabaru ya muntaqimu ya qaharu ya syadidal batsi ya malayajihu qahrul jababirati wala ya'dzumu 'alaiha lakul mutamarridati minal muluki wal akasirah anta ja'ala kaidaman kadani fi nahrihi wa makramam makaro wa makramam makaro bi aidanilai wa khufrataman hafarili wa kam fiha wa manasbai sabakata khita ij'alu ya sayyidi musaqan alaiha wa musatan fiha wa asrat alaiha. Allahumma haqqika ya ainsat ikfina hamal aida walakin rada waj'alhum likulli habibin fida wassallit alaihim ma'ajilan nikmati fil mawul huda. Allahumma badid samlahum Allahumma farik jam'ahum Allahumma qila adadahum Allahumma fulahadahum Allahumma ja'ali dairata alaihim Allahumma as'a'adza bilaihim Allahumma akhrijhum an dairatil wa sabhum matil mihal wa qula ayatihum warbutu ala qulubihim wa latkulhum wa amal.
Allahumma mazikhum kama zakim mazakta li ataika intisara anbiyaika wa rusulika wa auliyaika Allahumma antasilana intisara kal ababika ala adaik Allahumma antasilana intisara kal ababika ala adaik Allahumma antasilana intisara kal ababika ala adaik Allahumma la tumakkinil adafina wa la tusallitum alaina bidunubina Allahumma la tumakkina adafina wa la tusallitum alaina bidunubina Allahumma la tumakkina adafina wa la tusallitum alaina bidunubina Amin 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 Hummal amru wa ja'an nasru fa alaina nusrun Hamim ain sin qaf himayatuna mimman khaf Allahumma qina syarra aswa wa la taj'alna mahalil balwa Allahumma atina amal raja'i wa fawqal amali yahu 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 ya man bi fadlih nas'alukal ajala ilahil ijabatal ijabah ya man ajaba nuham fi qaumihi ya man nasr ibrahim ala ataihi ya man rata yusuf ala yaqub ya man kasabudul ayyub ya man ajaba da'wat zakaria ya man qabila tasbih yunus bin matta nas'aluka bi asri ashabi da'watil mustajabat anta taqabbala ma bida'unak wa anta tiyana masalnak wa anjizlana wa'adaka alladhi wa'adtahu li ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin in qata amaluna wa izzatika ila minka wa khabaru ja'una wa haqqika ila fika in ata'at gharatul arham ta'adat fa aqrabu syai'in min gharatu wa ya gharata wa jiti sirmusiah fi hali ubdatina ya gharata wa ya azina wa jaru wa rujana wa mujira wa kabillahi waliya wa kafa billahi nasira hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin istajib lana amin istajib lana amin faqati adabi qaumil ladzina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin fa asbahu la yura illa masakinhum kadzalika najil qaumal mujrimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam al-fatihah alhamdulillah rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.